Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pengiriman ratusan ekor anjing dari Subang ke Solo, Jawa Tengah. Polisi memastikan pelaku menggunakan surat jalan palsu. Baru dibeli 2 bulan, sebuah mobil dicuri komplotan pencuri di sebuah perumahan di Cirebon. Sejumlah pucuk senjata api dan puluhan amunisi ditemukan di rumah mantan anggota TNI lalu diserahkan kepada pihak TNI. Polisi terus menyelidiki kasus pengiriman ratusan ekor anjing dari wilayah Subang ke Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, 6 saksi terungkap. Surat jalan yang ditunjukkan sopir ternyata palsu. Coba dilihatin dari atas. Aman ya? Kepolisian Resor Subang telah memeriksa 6 saksi terkait kasus pengiriman 226 ekor anjing dari wilayah Subang ke Jawa Tengah. Dari pemeriksaan saksi terungkap ratusan ekor anjing ini dikirim seorang pengepul bernama Nurnin di wilayah Bunihayu, Kecamatan Jalan Galak, Subang. Namun tidak semua hewan piaraan ini dipasok dari Subang. Dari 226 ekor anjing, hanya 30 ekor yang dipasok dari Subang, sedangkan sisanya dikumpulkan dari luar Subang. Selain itu terungkap pula surat jalan yang digunakan pelaku ternyata palsu, bukan dari Polsek atau Dinas Peternakan Subang. Surat tersebut adalah surat palsu atau surat tersebut tidak terdaftar. Berapa orang yang sudah diperiksa? Orang yang sudah diperiksa 6 orang. Katanya anjing itu bukan semua dari Subang ya? Ya. Baik, saya jelaskan rekan-rekan. Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang telah kami lakukan, timbul fakta berdasarkan keterangan dari si pemilik ataupun si pengepul hewan tersebut bahwa pengepul hewan hanya menjual 30 ekor. Jadi dari kalau dilihat dari surat jalan 226 itu berarti yang sisanya itu di luar dari wilayah Subang. Polisi menggagalkan pengiriman ratusan ekor anjing saat melintas di gerbang tol Kalikangkung, Kota Semarang, Sabtu pekan lalu. Anjing-anjing ini sedianya dikirim ke Solo untuk kebutuhan konsumsi. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Seorang warga di Majalengka menyerahkan 2 pucuk senjata api serta puluhan amunisinya ke Kodim 0617. Senjata api tersebut ditemukan warga saat sedang bersih-bersih rumah. Didin Muhyiddin menyerahkan 2 pucuk senjata api jenis revolver dan FN serta puluhan butir amunisinya kepada Kodim 0617 Majalengka. 2 pucuk senjata ini ditemukan Didin saat sedang membersihkan rumahnya di Desa Panyingkiran, Kecamatan Jati 7, Majalengka. Saat itu ketika Didin menemukan senjata api, ia langsung melapor ke Babinsa setempat. Senjata api tersebut diketahui milik orang tua Didin yang merupakan anggota Kodam 6 Siliwangi pada tahun 1970-an. Informasi tersebut diperkuat dengan adanya foto-foto orang tua Didin saat masih bertugas sebagai anggota TNI. Setelah dibuka oleh anggota TNI isinya pistol gimana, Kang? Ya kaget ya, itu wah itu kok itu barang ginian gitu kan gitu. Barangkali saya kan bukannya emas apa gimana uang gitu. Itu senjata kan saya kan kaget gitu. Tidak tahu sama sekali. Nggak tahu bahwa itu senjata. Itu selama ini disimpan di dalam tas atau gimana? Ya kotak tadinya. Kotak Besi. Kotak besi cuma besinya udah rapuh, udah nggak bisa ini lagi. Ya, jadi dibuka. Saya kira ini karena tas yang hijau itu. Nah, itu punya Bapak sebagai anggota TNI. Dari hasil pengecekan oleh pihak TNI, 2 pucuk senjata api ini sudah rusak, namun puluhan butir amunisinya masih aktif. Hasil pengecekan di dalamnya ada 1 pucuk revolver dengan munisi 25 butir dan 1 pucuk FM P1 dengan munisi 18 butir. Demikian. Artinya senjata terus masih aktif, Komandan? Untuk senjata memang kondisinya sudah rusak, namun ada beberapa munisi yang masih aktif. Kaitan dengan adanya anggota Babinsa yang memang menerima laporan dari warga itu gimana, Komandan?
terkait dengan Babinsa, kami apresiasi sekali, berarti ini adalah bukti bahwa Babinsa berhasil dalam penggalangan kepada masyarakat. Selanjutnya, senjata api serta amunisinya akan diamankan di Makodim 0617 Majalengka. Pihak Kodim juga mengapresiasi warga yang dengan sukarela menyerahkan senpi seperti yang dilakukan Didin, sebab langkah itu dinilai mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Komplotan pencuri mobil membawa kabur sebuah mobil di sebuah perumahan di Cirebon. Para pelaku memanfaatkan kondisi mobil diparkir di luar rumah. Mobil korban diketahui baru dibeli 2 bulan lalu. Komplotan pencuri membawa kabur mobil warga di perumahan Mutiara Gebang di Kecamatan Gebang, Cirebon, Minggu dini hari. Dari rekaman kamera pengawas terlihat komplotan berjumlah 3 orang. Mereka menggunakan sebuah mobil berwarna putih masuk ke dalam kompleks perumahan. Beberapa saat berselang, para pelaku kabur membawa mobil korban. Korban mengaku mobil itu baru dibeli sekitar 2 bulan lalu. Ia tidak menyadari aksi pelaku karena sedang tertidur lelap. Alarm mobil tidak berbunyi karena sudah dicabut sehari sebelumnya oleh korban karena dirasa mengganggu saat berbunyi. Itu mobil baru beli sekitar sebulan lebih aja lah, mungkin mau 2 bulan. Sebelumnya ada yang kecuriga Pak, minta atau bolak-balik? Kalau kecurigaan saya tuh ya nggak tahu sih ya, cuma sebelumnya tuh saya tuh kayak punya pemikiran gini, sebelum itu alarm semalam itu nyala, alarm tuh sekitar jam 1 sampai jam 2. Nyala, saya keluar lagi ya, saya tungguin, enggak nyala-nyala. Nah saya masuk lagi sini ya, nunggu berapa ini lagi, bunyi lagi. Akhirnya saya kan nggak enak sama tetangga kan, akhirnya saya copot itu akinya. Nah paginya saya sama temen, akhirnya udah itu aja dicopot aja itunya alarmnya. Nah itu selang itu, nah kejadian. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi korban dan memeriksa kamera pengawas untuk mengungkap identitas para pelaku. Diduga komplotan ini telah mengenal kebiasaan korban yang memarkir mobil di luar rumah. Dari sini memang kendaraan ada posisi di luar rumah, tidak di dalam garasi, jadi itu akan mempermudah daripada pelaku untuk mengeksekusi atau membawa kendaraan tersebut. Diduga komplotan dan bagaimana? Dugaan kita komplotan. Dan dimungkinkan sudah survei terlebih dahulu. Karena ini sebetulnya kendaraan ini tidak terlihat dari jalan umum. Kendaraan ini tidak terlihat dan ini posisinya ada di samping rumah, tertutup dari jalan umum. Bahkan ke jalan umum ini, jalan desa ini kurang lebih sekitar 100 sampai 150 meter. Dan tidak terlihat. Jadi tiba-tiba aja kendaraan tersebut hilang. Perkiraan berapa orang kemana? Perkiraan pelaku sekitar di 3 sampai 4 orang. Polisi kini memburu para pelaku berbekal petunjuk kamera pengawas. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Selalu meresahkan warga, komplotan pencurian sepeda motor di Kabupaten Garut akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku yang berjumlah 3 orang ternyata masih di bawah umur. Penangkapan komplotan curanmor berawal dari laporan warga Sukanegara di Kecamatan Cipandei, Kabupaten Garut, yang kehilangan sepeda motor saat diparkir di depan rumahnya. Setelah menerima laporan, polisi langsung identifikasi dan olah TKP untuk mencari tahu pelakunya. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapat informasi sepeda motor korban ada di salah satu rumah pelaku. Akhirnya pelaku ditangkap dan sepeda motor diamankan sebagai barang bukti. Pelaku ternyata tidak beraksi sendiri, ia dibantu 2 rekannya. 3 pelaku yang masih di bawah umur dengan mudah ditangkap polisi. Diduga pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebanyak 3 orang dan alhamdulillah juga Polres Singgajaya telah mengamankan 1 unit kendaraan bermotor Honda Genio yang warnanya telah berubah meskipun pengungkapan ini kurang lebih dari 1 kali 24 jam. Selanjutnya kasus dilimpahkan ke Kepolisian Resor Garut.
Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.